G7 atau negara G4 ke depan. Nah itu jangan lupa bahwa Bu Mega ini dulu juga di Pajajaran dulu sempat belajar di Fakultas Pertanian sebelum ke psikologi di UI. Jadi beliau paham betul soal pertanian. Silakan Bu. Jadi saya mesti jawab itu yang namanya bursa ini. Kan tadi saya udah bilang pada waktu itu dan sampai sekarang bangsa yang dibuat oleh Bung Karno menjadi bangsa Indonesia itu kan memang sebetulnya bangsa yang berbudayanya itu penuh dengan emosional. Jadi persoalan Bung Karno itu adalah, dan itu saya tanyakan. Jadi beliau itu habis-habisan memberikan ide-ide pemikiran beliau, karena bisa dibilang seperempat dari hidupnya itu kan untuk berjuang memerdekakan bangsa. Jadi tidak punya kesempatan untuk membangun melalui pemikirannya itu kontak dengan generasi muda bangsa. Itu adalah problem beliau yang saya tanyakan. Mengapa saya mengetahui seperti itu? Karena ketika beliau sudah ditahan, saya minta beliau melanjutkan tulisan-tulisan dan pikiran-pikiran beliau. Beliau mengatakan semuanya itu sudah saya berikan. Persoalannya terlalu cepat untuk dicernakkan oleh bangsa yang disebut bangsa Indonesia yang dibuat oleh beliau dengan para pejuang lainnya. Nah, kalau pertanyaannya tidak mendukung Nasakom, karena pada waktu itu orang berpikir mana mungkin yang namanya ide nasionalisme terus agama komunis itu dijadikan satu, di blending. Nah, akibatnya memang ya seperti kita ketahui merupakan suatu proses dari sejarah bangsa kita. Kalau yang namanya ekonomi benteng ini, kita kan bisa tahu bahwa begini loh. Ini sama dengan kenapa Bung Karno itu dijatuhkan. Karena pada waktu itu di kalangan barat itu sangat mengetahui kalau Indonesia suatu negara yang baru saja merdeka, sudah bisa menggetarkan dunia, membuat banyak negara-negara lain menjadi merdeka akibat konferensi Asia Afrika. Tidak bisa dibayangkan kalau negara ini suatu saat apalagi dipimpin oleh seorang yang bernama Bung Karno, itu nantinya akan membangun perekonomiannya. Asia Afrika itu bidang politik, berdaulat dalam bidang politik. Nah, kalau kita masuk mengisi kemerdekaan dengan cara, dengan visi apa yang telah beliau katakan, maka saya sangat yakin Indonesia sekarang itu sudah lain dengan Indonesia yang seharusnya diinginkan oleh Bung Karno. China yang mengambil, makanya mengapa China bisa seperti itu? Ya seperti tadi saya katakan, saya banyak berbicara dengan banyak tokoh di China. Mereka hanya mengatakan kami belajar itu dari Bung Karno, dari Indonesia. Hal-hal yang menjadi pemikiran beliau itu kami adop dan ternyata berhasil. Nah itu yang membuat kita sebenarnya memang, makanya Bung Karno itu harus dijatuhkan. Kalau Bung Karno dijatuhkan dan pengikut-pengikutnya pada waktu itu memang bisa dibilang
cari kata yang lunak. Mengurangi sekutu. Mengurangi sekutu. Mengurangi sekutu. Dimarginalkan. Ya bolehlah dimarginalkan daripada nanti kata lain yang lebih keras. Jadi memang akhirnya ya itulah peristiwa yang terjadi. Dan masalah program ekonomi benteng yang bisa dibilang gagal karena pada waktu itu memang semua pengusaha pribumi kita itu pun ikut di tanda kutip ya dihabisi, sehingga muncullah pengusaha-pengusaha yang apapun juga meskipun mereka sudah menjadi bangsa Indonesia, tapi ini nanti bisa sensitif, jadi lebih baik tidak saya teruskan. Nah ini Lucy Dara Mega. Mati. Dara Megawati. Oh ikut saya. Ini Lucy Mega itu ada watinya juga. Kayaknya belum gratis ya. Benar. Ya karena seperti tadi yang saya terangkan bahwa Bung Karno itu pandangannya kalau ada sesuatu untuk pertanian itu tadi substansi negara kita ini bukan berdasar kepada kaum buruh, tetapi kaum tani dan nelayan, karena kita ini terdiri dari tanah dan air. Nah itulah ekonomi kita seharusnya. Nah tapi kan dilihat kalau sekarang itu kan sangat dijauhkan. Nah untuk itu tentunya menurut saya kembali tergantung pada pemimpinnya. Yang pertama adalah political will-nya. Political will-nya, keinginan politiknya itu apa? Kalau itu dasarnya, maka tentunya bidang pertanian dan bidang perikanan secara tata negara, secara pemerintahan itu harus dicarikan satu kebijakan yang mendasar untuk bisa bergerak. Artiannya itu kan melalui ini politiknya, melalui undang-undang. Nah seperti saya pada waktu zaman presiden, saya sangat mencoba dengan keras dan berhasil supaya undang-undang tata ruang ini itu bisa goal dan sudah ada tapi tidak dilaksanakan. Maksudnya apa? Undang-undang tata ruang, karena negara kita ini adalah negara kepulauan, bukannya benua. Itu sudah beda. Ilmu-ilmu yang diserap oleh anak-anak kita yang disebut kalangan intelektual itu kebanyakan sekarang adalah ilmu benua. Dari Amerika, dari Australia, itu kan mereka lebih banyak ke sana. Yang beda bukan berarti tidak boleh, tapi kan mereka harus lihat lapangannya. Bagaimana? Apakah benar lapangannya cocok? Bagaimana mungkin ya? Pertanyaan saya, waktu ada seminar transportasi, mana pilihan kita? Kalau di benua itu tuh hanya adanya darat, transportasi darat, transportasi udara. Air itu kan sedikit kecuali mungkin di sungai atau di danau. Tapi kita mungkin 70% itu kan air, laut. Jadi kita kan sudah beda ilmunya. Jadi kita harus mengutamakan tentunya masalah transportasi laut itu sebagai contoh. Nah, begitu juga masalah ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian kita, ya kita harus buat di dalam sistem pemerintahan kita itu terlindungi dulu. Nah, terlindunginya seperti apa? Zaman saya stop impor. Ketika saya mengatakan stop impor, bagi mereka yang pro impor itu dibilang, nanti bagaimana kalau kita kekurangan beras? Kalau kita mana mungkin bisa swasembada beras? Ketika itu saya jawab dengan enak, dengan baik. Loh, waktu zaman Pak Harto saja kita pernah mendapat award dari FAO karena kita bisa swasembada beras. Artinya itu pernah terjadi. Artinya apa? Ya bisa.
Jadi stop dulu importnya, jangan ribut-ribut dulu. Ternyata memang kita bisa swasembada beras. Nah, kalau saya mintanya swasembada pangan, artinya apa? Di RRC itu tidak terjadi kelaparan lagi karena mereka memakai yang seperti tadi barusan saya bilang, mereka swasembada pangan. Motonya di RRC, apa saja yang bisa dimakan itu diproduksi. Sampai saya tanya, rumput juga? Iya. Saya pernah diberi makan rumput-rumputan di RRC. Entahlah rumput apa itu. Pokoknya saya lihat itu rumput, saya tanya ini rumput. Iya. Karena bisa dimakan, kita sudah teliti, sehat. Nah, itu salah satu hal yang tadi ditanyakan. Apa kerja mahasiswa? Waktu zaman saya, mahasiswa itu harus turun ke bawah. Dari semester 1 saya itu sudah, bayangan kalau saya sekarang kan kelihatan putih ya, karena kurang matahari ya. Waktu zaman mahasiswa saya hitam legam. Karena apa? Semester 1, saya nggak tahu sekarang apa ya. Semester 1 juga bukan ya? Masih. Baru masuk, habis pelonco itu. Jadi selain kuliah, itu sudah harus turun ke bawah ke petani. Itu untuk memperkenalkan traktor. Traktor kecil, mini traktor. Bayangkan kita mesti ngoceh ke petani-petani. Betapa enaknya menurut saya. Tapi mahasiswa sekarang teorinya pintar. Coba suruh ke lapangan. Lo maaf ya, saya punya satu yayasan dengan IPB. Saya bilang pada IPB, coba kita biayai untuk supaya mahasiswa praktek. Prakteknya di kebun raya, seberang toh? Loh, karena apa? Mereka pintar banget. Nama latinnya ini, pohon ini, pohon ini. Terus saya tanya, mana dia pohonnya? Ya kita nggak tahu pohonnya ya kan. Ini mahasiswa sekarang loh, adik-adik. Ya maaf saja, saya tidak menyalahkan kalian. Ini kan berarti sistem. Saya dulu pakai traktor. Nah, pinter dah. Jadi kalau sudah makan siang, saya duduklah di damau. Petaninya itu kan kasih makan. Makanannya kan nasi. Oh, enak banget kan. Hanya sama ikan asin sama ini. Jadi dia nanya, boleh nggak nanya Bu? Bahasa Sunda lagi. Karena di Pajajaran. Tadi saya lihat itu Bu, traktor tuh bagus ya katanya. Loh iya makanya Pak. Cobalah kalau ini cara daripada nyangkul meluku pakai ini traktor. Tapi coba dihitung-hitung Bu, itu kan bensin